Masih lupa-lupa ingat, lihat Bu Desi. Guru penggerak, bergerak. Tepuk tangan semuanya. Monggo. Baik Bapak Ibu, syukur alhamdulillah pada hari ini penuh dengan keberkahan. Saya ucapkan selamat bagi yang menjalankan ibadah puasa sunnah 1 Rajab. Dan salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Kami sampaikan Pak Nur bahwa kegiatan ini terselenggara atas aspirasi dan juga permintaan dari teman-teman sendiri Bapak. Jadi pada saat kita jimit kami melontarkan G-form masukan dan saran, diantaranya adalah untuk peningkatan kompetensi IT. Sehingga alhamdulillah pada hari ini, meskipun teman-teman sebetulnya ini harus cuti ya Pak, libur 1 Rajab, bukan libur 1 Rajabnya ya, tetapi Imleknya dilelah pas bersamaan dengan 1 Rajab yang harusnya bersama keluarga, okay, Bapak Ibu. Tetapi kita alhamdulillah bisa bersama keluarga guru penggerak angkatan 7. Insya Allah tidak mengurangi kebersamaan panjenengan dengan keluarga di rumah, karena kita juga satu keluarga, ya. Alhamdulillah kita bisa merajut kebersamaan, ya, membangun silaturahim bersama keluarga calon guru penggerak angkatan 7. Ya. Awalnya kegiatan ini akan kita adakan pada hari Sabtu, ya. Tetapi karena CGP angkatan 7 ini banyak yang dari SD dan SMP bahkan TK, ya, hari Sabtu masih harus mengajar. Kalau kita adakan hari Sabtu pagi, kayaknya kita kok kurang berpihak pada murid ya. Berapa siswa yang akan kita tinggalkan gitu kan? Sementara jadwal kita rancang sendiri, ya, sehingga alhamdulillah ada hari Senin yang masih bisa kita gunakan. Oke, sudah go internasional juga, karena tutor online itu saya nikmati juga saat saya bertugas di luar negeri Pak Nur. Ya, ilmunya saya imbaskan pada teman-teman yang ada di sana juga. Insya Allah membawa keberkahan bagi kita semua. Allahumma amin. Mudah-mudahan mimpi kami ada 8 buku antologi yang bisa terbit, ber-ISBN. Buku antologinya 8, buku solonya mudah-mudahan dari setiap penggerak juga bisa, ya, bisa menghasilkan 1 buku solo. Nanti genre-nya bisa cerpen, yang suka cerpen silahkan pakai cerpen, yang suka ise silahkan pakai ise, yang mau komik monggo pakai komik. Kita nanti produknya berdiferensiasi, yang penting adalah buku yang bisa menginspirasi. Tapi panjenengan nggak usah mikir terlalu berat ya. Insya Allah nanti kalau kita garap bareng-bareng, hasilnya akan luar biasa meskipun tidak terlalu berat mikirnya. Ini adalah contoh buku antologi karya teman-teman CGP angkatan 4. Alhamdulillah mereka ternyata juga menghasilkan buku antologi, ya. Tapi kita sebetulnya murni tidak menduplikasi program mereka Pak Nur. Saat saya menyampaikan, Pak, kita akan menerbitkan buku antologi juga dan buku solo, ternyata beliau menyampaikan, ya alhamdulillah angkatan 4 kemarin juga ada menghasilkan 4 karya buku antologi. Mudah-mudahan angkatan 7 tidak hanya 4 ya, 8 atau 7 sesuai namanya. Tepuk tangan buat angkatan 7. Luar biasa. Ya, ini 4 angkatan 4. Angkatan 7 berarti 7 buku antologi. Buku solonya berapa? Tak terbatas. Iya. Mudah-mudahan para penulis dari angkatan 7 ini banyak. Ada pengurus LKTL. Di sini ada pengurus Forum Pena
guru literasi. Ada Bu Mutiatur Rizko, beliau juga buku solonya sudah puluhan. Iya, buku solonya. Bu Mutiatur Rizko guru TK ya. Apa kepala TK sekarang? Guru. Itu juga bukunya puluhan. Guru berprestasi tahun berapa ya? Ini 2013. Ada juga Bu Dian, koordinator Bumi Jawa. Luar biasa, insya Allah. Angkatan 7 itu memang kanggonan ya Pak ya? Mungkin kanggonan. Sehingga pada pagi hari ini juga masih ada beberapa teman kita yang sebetulnya nanti akan mengikuti kegiatan ini. Tetapi mereka ada yang izin karena ada kegiatan lain gitu. Dan insya Allah akan bergabung setelah usai kegiatan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, biar waktunya tidak sia-sia, kita akan belajar dari narasumber ya. Insya Allah hari ini manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Namun sebelumnya kita juga butuh arahan ya, juga motivasi dari Bapak Penja biar langkah kita tidak tersesat, karena beliau juga orang luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah bisa ketemu beliau Pak Nur Hakim. Mohon arahan Bapak sama motivasi dari panjenengan. Sudah hebat-hebat, biar tambah hebat Bapak. Matur nuwun, ngapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kelihatan yang paling ujung, walaupun sayanya sudah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa untuk bersilaturahmi, semua karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada hari ini walaupun dalam suasana libur apa ya Mas? Imlek satu raja. Cuti bersama Imlek. Sehingga yang puasa hari ini satu Rajab dan karena puasa Imlek. Puasa Imlek gitu. Bukan ya? Dan alhamdulillah Allah sudah memasukkan kita sehat walafiat karena rahmatnya Allah di bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab anggar biasa untuk doa itu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Tapi saya kira pengajian ini mengkok. Nah, salam dan salam senantiasa kita lambangkan kepada uswah kita, teladan kita, Nabi Agung, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya bil yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, yuk sebelum kita mulai, kayaknya konsentrasinya masih kepada yang lain. Coba angkat tangan, tarik ke atas, terus tarik ke atas, taruh depan, tarikan ke depan, ke kanan, tarikan ke kanan, terus ganti tangan kiri, tarik ke atas, lepas, dorong ke depan, tekan ya biar kerasa ininya ya, terus ketarik ya, tarik terus, ganti ke kiri, tarik lagi terus sampai terasa, sudah, tangan lagi angkat, tangan kanan ya, kanan. Oh, kocak TK. TK nggak bisa depan kanan, jadi kalau madep kiri ya. Angkat terus, angkat, pegang pipi, hadap sini, pipi sendiri. Yo, hadap sini, tekan.
tekan terasa pipinya, tekan terus, tekan, pegang dagu. Dagu. Kok pada kening kabeh suruh pegang dagu. Ya, alhamdulillah. Berarti panjenengan konsentrasi ke saya. Perintahnya dagu, bukan kening, bukan ya. Sekali ketika beliau Pak Gun itu menyampaikan, Pak nanti hadir, wis bajane kegiatan sing liyane tak buang ya, tak gantikan ya. Karena Pak, saya mau ketemu beliau, pelaku sejarah dengan saya bareng. Juga Pak Nur Rahman, narasumbernya siapa Mas? Pak Nur Rahman, oh aduh, balainya juga ya. Kalau dengan Pak Bunyamin, alhamdulillah awal pertama kali kenal itu di tahun 2014, 15 ya? Di 14-nya atau 15-nya. Kebetulan saat itu saya masih dengan beliau masih pegang rekor untuk guru prestasi tingkat Kabupaten Tegal. Kalau beliau tingkat Jawa Tengah, artinya bisa sampai ke nasional. Ketika itu saya 2010 guru prestasi tingkat Jawa Tengah peringkat 5. Dan akhirnya beliau hadir di rumah, datang. Saya nggak tahu siapa beliau. Datang ke rumah saya di tembok sharing. Alhamdulillah saya ikut bangga dan senang. Akhirnya ketika sharing bareng, terutama yang masih ingat apa Pak Bun, sertifikat tidak hanya 2 tetapi harus minimal 5. Jadi saat itu ketika kita mengumpulkan sertifikat di klub itu biasanya surat tugas dan sertifikatnya, tapi saya sampaikan ke beliau Pak Bunyamin, kemarin saya kalahnya itu di sertifikat, saya hanya peringkat 5 Jawa Tengah, kalahnya di sertifikat, yaitu ketika di klub itu minimal 5. 1 sertifikatnya, 2 surat tugasnya, 3 materinya, 4 daftar hadirnya, 5 dokumentasi fotonya. Dan memang beliau itu prestasinya luar biasa, banyak kejuaraan Nobel oleh P4 Matematika dulu. Oh bukan, oh bahasa Inggris ya, itu ya. Dan alhamdulillah beliau sampai pengalaman ke Makkah berapa tahun Bapak? 3,5 tahun. Ya luar biasa, kita pelot ke sana. Sehingga ketika saya menunjuk beliau untuk menjadi ketua komunikasi calon guru penggerak angkatan 7, tepat sekali karena beliau benar-benar teladan. Dan saya panggilnya biasanya itu tidak dengan Pak atau Mas, tapi Ustadz. Ya, karena beliau dari pondok, seorang ustadz, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia bisa jawab, apalagi bahasa Bahasa Islam. Kemudian dia kalahnya dengan beliau Pak Nur Rahman. Pak Nur Rahman ketemu pertama kali itu 2014 ya, 14 sih Pak, atau sipun gitu, sepertinya 2014, ikut lomba blog bareng se-Jawa Tengah. Saya paling nomor berapa, yaitu dipanggil 33 finalis se-Jawa Tengah datang ke Balai BPTKP Jawa Tengah. Waktu itu tepatnya masih di Ngalian, masih di Ngalian, sekarang sudah pindah. Dan kemudian setelah itu dengan beliau membentuk formulasi Forum Multimedia Edukasi. Beliau ketua formulasi Kabupaten Tegal, saya wakil ketuanya. Makanya sekarang reuni bareng. Tapi saya tidak dilanjutkan ke IT-nya karena memang bubel orang pinter. Beliau ya, jadi kalau beliau lanjut terus ya, alhamdulillah. Sampai kemudian berita terakhir itu juara 1 multimedia
media pembelajaran berbasis Android juara 1 tingkat nasional. Wah, keren. Dan banyak juara 1 lagi karena beliau di SMA Negeri 1 Kramat, sehingga saya tidak begitu mengikuti, paling nanti lihatnya di Facebooknya beliau. Alhamdulillah saya ikut bangga, senang ketika kemudian harus kumpul lagi dengan orang-orang hebat yang ada di Kabupaten Tegal. Mereka juga tergabung dalam SLCC PGRI, menjadi timnya yang luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kita merasa bangga. Panjenengan itu harus bangga dengan posisi yang sekarang, walaupun masih ada tambahan C, ya, CGP, calon guru penggerak angkatan ke-7. Karena alhamdulillah saya mengantarkan angkatan ke-4 sejumlah 84 lolos semuanya. Alhamdulillah. Kami berharap di angkatan 7 juga sama. Jadi mereka benar-benar untuk sabar. Ya. Bahkan mereka menjadi calon guru penggerak yang dalam diklatnya itu terpanjang sepanjang zaman. 14 bulan karena adanya cut off, perubahan nomenklatur dari yang dulu wali wilayahnya untuk guru penggerak itu oleh P4 Matematika. Nah ini saya pakai jadi ibu kandungnya P4 Matematika. Ternyata setelah pada ke lokakarya ke-6 ya, itu kemudian atau ke-8 ya, itu kemudian terputus ya. Ke-7, setelah ke-7 8, nah 9 yang terakhir itu dengan yaitu BPGP Jawa Tengah yang dulu LP2KS. Saya pakai kaosnya, sehingga pas saya sengaja pakai P4 Matematika dan pakai BPGP Jawa Tengah, suami istri. Nah, ya bapak sambungnya BPGP ya. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa kami yakin sekali ya. Dari saya mendampingi selama 14 bulan itu, mereka benar-benar tumbuh untuk tergeraknya tadi ya. Kalian pribadinya juga oke. Mereka benar-benar semangat menjadi yaitu suri toladan di sekolahnya. Jadi tidak hanya asal kemudian asal ikut. Padahal nanti di situ di modulnya ada berbagi praktik baik. Ada sosialisasi sudah ya. Sosialisasi ke sekolah sendiri sudah gitu. Ya. Sudah. Itu tidak boleh kemudian kita malu-malu atau kemudian komunikasinya itu kita tidak bisa. Itu luar biasa. Jadi tergeraknya luar biasa. Kemudian bergerak ya. Ketika tergerak itu dengan hati, segala amal ibadah itu kemudian dengan hatinya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi bergeraknya itu karena hatinya untuk kemudian mengubah dirinya. Ketika bergerak ini luar biasa. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi kemudian untuk teman sebayanya. Yang lebih luas lagi nanti untuk sekolahnya. Kemudian untuk seluruh wilayahnya. Sehingga yang komunitas ini tidak berhenti hanya di guru penggerak saja. Angkatan 4 itu sudah terbentuk dan sudah kami buatkan SK, yaitu SK Komunitas Guru Penggerak Angkatan ke-4. Ketuanya Pak Aslani. Tidak ada dikotomi lagi, beliau guru SMK, SMP, SD atau TK.
Sehingga ketika memilih itu kemarin dengan pemilihannya model pemilihan langsung, jadi tidak ditunjuk. Ya, komunitas guru penggerak ini angkatan 4 itu pakainya one man one foot. Jadi beliau asalnya kayak Pak Bunyamin, kemudian ketika one man one foot ada 3 calon. 3 calonnya itu juga berdasarkan usulan dari kelas dulu. Setelah dari kelas oke, baru muncul masing-masing kandidat tiap kelas, ada 7 kelas, kemudian dipilih, yaitu ketua komunitas guru penggerak angkatan 4 yang nanti insya Allah di Februari ini akan mengadakan lokakarya mandiri. Tidak terus berhenti, guru penggerak wis bubar, wis ojo ya, berusaha mengadakan kegiatan lagi, sudah selesai tamat, tidak. Makanya nanti setelah ada ini guru penggerak insya Allah angkatan 7 lulus semuanya, menjadi komunitas baru, menjadi komunitas belajar yang kedua, dan akan kami gabungkan sehingga menjadi kekuatan yang besar untuk Kabupaten Tegal, yaitu kita punya komunitas guru penggerak nanti sampai angkatan di 13. Ketika kita sudah komunitas yang banyak, walaupun mereka nanti berperan yang berbeda-beda, karena salah satu dari bonus guru penggerak itu adalah sesuai sudah sering disampaikan, ada 3 yang utama untuk kepemimpinan pembelajaran: 1 kepala sekolah, 2 pengawas, 3 instruktur. Kepala sekolah itu sesuai dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2021 ini. Dan alhamdulillah untuk provinsi sudah langsung bergerak. Kalau di Kabupaten Tegal ini memang karena ada schedule jadwalnya sesuai DPA-nya, sehingga yang nominasi calon kepala sekolah tidak kami umumkan langsung. Tetapi kalau di provinsi langsung, dan itu malah ada uji kompetensinya. Jangan disalahi makna uji kompetensi di provinsi itu sebagai ujian kepala sekolah, bukan. Itu hanya untuk pemetaan. Walaupun secara Permendikbud itu tidak ada yang namanya uji kompetensi, yaitu yang ada mereka minimal golongan pangkatnya 3B, punya sertifikat pendidik, ya, itu yang utama itu. Itu nanti kemudian kami dengan pertimbangan kepala sekolah, pengawas, dinas, Dewan Pendidikan, dan Sekda minta pertimbangan itu sehingga tidak ada seleksi. Maksud untuk tujuan seleksi itu untuk pemetaan tadi. Ya, jadi akan ada SMK kan ada tes uji kompetensi, kemudian wawancara. Nanti dinas insya Allah tidak ada uji kompetensi, paling nanti pengumpulan portofolio. Tuh. Yang sangat disayangkan, kami itu merasa tidak begitu antusias banget Bapak Ibu guru yang usianya di bawah 50 tahun sudah 3B ikut. Kemarin setelah kami analisa, yang angkatan 4 itu apa? Hanya sekitar 10. Padahal kebutuhan di tahun ini sekitar 90-an kepala sekolah SD. Itu SD saja. Yang SD analisisnya sekitar 10. Karena mereka yang daftar itu yang muda-muda. Ada yang masih 3A, atau kemudian yang P3K, dan yang honorer. Mereka yang muda-muda. Sehingga yang ketika kami analisis untuk nominasi hanya sekitar 10-an. Kalau yang SMP kelebihan malah. Ya, jadi karena SMP jatah untuk yang pensiun atau yang kosong sedikit, tetapi guru penggeraknya banyak. Tetapi itu tidak jadi masalah. Paling tidak panjenengan kalau saya sampaikan biasanya itu apa? Punya kunci, punya gembok
Panjenengan sudah punya kuncinya untuk kegiatan-kegiatan di tingkat nasional. Ketika kita sudah punya kunci, yaitu sertifikat guru penggerak, itu kita berarti nanti bisa, yang pertama tadi kepala sekolah, yang kedua pengawas. Pengawas ini nanti bisa diambil langsung dari Bapak Ibu guru, tetapi melalui uji kompetensi tingkat nasional. Ya, barangkali ada yang tidak minat, wah nyontoh mau kepala sekolah mau jadi pengawas saja. Itu biasanya guru-guru SD. Nah, kalau kepala sekolah SMP nggak pada mau, ya, senangnya jadi kepala sekolah. Tapi kalau guru-guru SD pengennya setelah kepala sekolah ke pengawas. Ketika lebih tinggi agak pada suka ke pengawas, baik SMP atau SMA, SMK, lebih asik di kepala sekolah. Permendikbud untuk pengawas ini masih digodok di Menpan. Dari Dirjen GTK itu sudah menyerahkan sejak 30 November 2022, diserahkan ke sana. Ini semoga Maret keluar, karena kami kondisi kepala sekolah SMP itu kekurangan. Ya, nanti tahun depan itu tinggal 2, tahun ini nanti tinggal 2 yang SMP, yang TK juga tinggal 2. Nanti insya Allah di Permendikbud itu jenjang untuk pengawas tidak terbatasi oleh jenjang, bisa juga pengawas TK SD, bisa juga pengawas SD SMP. Jadi seperti itu ya. Tapi kita tunggu regulasinya. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya ketika Bapak Ibu itu sudah menjadi penggerak, tidak mungkin kemudian tidak mempunyai kemampuan. Panjenengan itu jangan sampai kemudian teman-teman guru melecehkan, membuli. Bahasa sininya, wah Pak guru-guru penggerak apa langkah beda nih, malah males itu. Ini gak boleh. Panjenengan sudah masuk ke dalam komunitas. Di situ komunitas yang luar biasa, guru penggerak, yang kemudian bisa menjadi suri teladan, karena diantaranya adalah menjadi teladan. Ya, tujuannya kan diantara itu menjadi teladan. Ketika menjadi teladan, ini tentunya harus mempunyai kompetensi. Kompetensi pedagogik mungkin hampir semuanya bisa. Ya, hampir semua bisa. Bagaimana cara mengajar, bagaimana psikologi anak, psikologi teman sejawat. Kemudian kompetensi profesional, ini yang kemudian jarang kita sentuh. Di antaranya adalah kompetensi kemampuan memiliki paham mahir tentang IT. Saya kebetulan ini diamanati menjadi pengurus di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Asosiasi Widya Brada Indonesia Jawa Tengah. Saya di bagian kerjasama dan pengembangan IT. Satu-satunya di Kabupaten se-Jawa Tengah yang mewakili masuk di BPPMP Jawa Tengah, hanya saya saja kebetulan. Yang lain semuanya Widya Brada yang bertempat diri di BPPMP Jawa Tengah. Ini. Ketika kompetensi ini, kemampuan IT ini tidak hanya kemudian panjenengan apal mahir, apa IT bersifat personal, WA, biasa nulis Pak, di mana? WA. Biasa ngarang Pak, di mana? Facebook. Biasa saya menampilkan ke berbagai macam Pak, di mana? Instagram. Kemudian senang menampilkan guru penggerak dengan TikTok-nya, ya kan?
nggak masalah ketika kita heboh, ya. Karena medsos ini juga perlu kita kuasai. Atau kemudian Twitter. Nah, saat Twitter itu kalau kita informasinya itu akan cepat. Saya dapat informasi tentang bagaimana BMKG itu di Twitter, notifikasinya sering masuk. Ini kemampuan IT ini tidak hanya personal saja, tetapi kemudian kemampuan IT ini bisa dikembangkan menjadi sebuah alat media untuk proses pembelajaran. Pembelajaran yang dulu mungkin kita berwawasan hanya pada lingkup kecil, yaitu hanya pada pembelajaran di kelas atau di sekolah. Sekarang sudah tidak lagi, pembelajarannya sudah online. Beliau Pak Nur Rahman, alhamdulillah tiap bulan sudah cuannya mengalir terus. Ya. Lewat Facebooknya sudah lewat YouTube-nya sudah dapat cuan. Bahasa sekarang cuannya. Cuan. Ini ya, beliau mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya, bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, tetapi juga dapat income. Ini kemampuan ini terus, alhamdulillah. Kemudian bekal ini dipegang betul dan dipelajari terus. Siapa yang sudah mahir Canva di sini? Banyak ya? Semuanya ya? Oke, Canva. Minimal Canva lah ya. Kemudian nanti yang lain. Kan apa? Panjenengan nanti sebagai narasumber untuk kemangnya. Narasumber di sekolahnya masing-masing minimal. Komunitas lebih luas kalau SD di kecamatan. Jangan kemudian menyerah asal punya sertifikat guru penggerak yang nilainya untuk akademik adalah 3. Karena kalau selesai sekitar 310 jam. Ya, susah loh ya dalam zaman sekarang kita tidak punya yaitu kegiatan diklat-diklat yang offline. Diklat yang online yang tidak kerjasama dengan dinas dan kementerian itu hampir tidak kanggo nilainya, ya, sehingga SLTC PGRI menyelenggarakan itu kan apa? Akan kanggo sebagai pengembangan diri. Selain kemampuan ini, kami kemarin dengan kemampuan profesional, kemampuan sosial. Kami kemarin mengajak kepada Angkatan 4, nanti dipelopori oleh Angkatan 4 ada yaitu tim reaksi cepat untuk kegiatan sosial. Tidak bermanfaat hanya pada sekolahnya, pada lingkungan pendidikan, juga pada masyarakat terutama di bidang pendidikan. Saya prihatin ketika pada Sari itu longsor tanah bergerak. Sampai kami dari Pramuka trauma healing itu hanya berapa hari tok. Tetapi dari awal anak-anak itu tidak terkontrol pendidikannya. Karena Pak, guru-gurunya tidak mau yang bergerak untuk bergilir mengatasi bagaimana trauma healing, bagaimana pembelajaran di kegiatan-kegiatan yang bencana. Saya sudah komunikasikan tapi belum ada reaksi untuk bagaimana tiap kecamatan dibuat tim yang nanti bergilir. Ini perlu juga, jangan kalah dengan buaya. Iya. Ingat tentang Wijaya. Apa itu? Enggak pernah dengar. Wijaya apa? Baru. Saya tak bacakan ya. Namanya Muhammad Syed Wijaya, usianya 4 tahun, yang tenggelam di Sungai Mahakam, Kute, Kartanegara, Kalimantan Timur. Aduh, di IG itu banyak sekali. Ya, itu dia itu sebagai jasad diantar oleh buaya, tidak dimakan, diantarkan utuh. Ibu ya, apa itu? Ya,
Betul. Beritanya saya Ketika Allah sudah berkehendak luar biasa, makanya sifat sosial ini juga nanti saya akan mengembangkan juga. Ya, jadi nanti saya sudah mengatur ke Pak Kaslani. Untuk Pak Kaslani nanti kita buat tim reaksi trauma healing. Jadi benar-benar nanti guru penggerak itu bermanfaat dan menjadi luar biasa, menjadi viral. Viralnya ini sebagai tahadus binikmah yang luar biasa. Terakhir Bapak Ibu, saya minta panjenengan itu sebagai guru penggerak, calon guru penggerak ini menjadi pelopor, yaitu platform Merdeka Mengajar. Kita sementara di dashboardnya itu masih hanya pada topik 1, 2, 3, 4. Kapan waktunya kita akan diarahkan sampai ke 13 topik. Kabupaten Tegal peringkatnya semakin melorot di peringkat 28 per 1 Januari kemarin, per 7 Januari. Itu adalah pelatihan yang resmi, yang sertifikatnya kanggo untuk angka kredit. Setiap topik selesai nanti akan keluar sertifikatnya, diunduh langsung ketika sudah kirim aksi nyata. Makanya saya dengan tim saya di Kabupaten Tegal selalu mengadakan kegiatan webinar series tentang PNM. Bulan ini insya Allah kalau nggak bisa ya Sabtu depan kita akan mengadakan webinar lagi terkait PNM. Kemudian lagi yaitu raport pendidikan dan unduh rekomendasinya. Jadi saya minta panjenengan kompetensi-kompetensi ini ditingkatkan, dimatangkan, karena kita akan menjadi teladan, menjadi pemimpin pembelajaran yang berfokus pada siswa, bermanfaat sekolah, lingkungannya, dan komunitasnya. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, atas kerjasama ini terima kasih kelompok komunitas calon guru angkatan 7 terus mengadakan inovasi-inovasi pengembangan diri terkait kompetensi-kompetensi guru penggerak angkatan 7 ini. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Kita coba tepuk, kalau saya katakan tepuk 1, padahal tepuknya 2. Ya, konsentrasi ya, nanti biar ke panorama konsentrasi. Tepuk kalau bilang 1, 2, 1, 2, 1, kalau 2 1 aja. 2 1 gitu. 1, 2, 1, 1, 2. Oke, sekarang 3. 3-nya tidak sampai berbunyi. Ada remnya, ada remnya, gitu ya. 1, tepuknya 2 Bapak. 2 ya. 1, 2, 3. Siapa itu? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.